Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda sekalian di dalam program podcast Kingdom Insight, His Gift for You. Masih bersama dengan saya Abraham Roy Setiawan, kami selalu berdoa untuk Anda semuanya yang ada di GBI Rock Surabaya maupun yang menyaksikan tayangan ini. Dimanapun Anda berada, Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, dalam pemeliharaan Tuhan, dan di dalam anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan topik yang spesial karena tanpa terasa gereja yang kita cintai, GBI Rock Surabaya ini memasuki usia yang ke-18 tahun. Dan saya percaya bahwa usia 18 adalah usia yang ibarat seorang gadis itu sangat spesial. Dan ibarat seorang pemuda itu adalah bertumbuh dengan kuatnya di usia-usia yang seperti itu. Karena itu saksikan terus tayangan ini dan sudah hadir bersama dengan saya Bapak Pendeta Daniel Januar Tanujaya, Gembala GBI Rock Surabaya. Shalom Pak Daniel. Shalom, apa kabar? Baik, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Lama kita nggak podcast bersama ya. Iya, karena beberapa kegiatan dan kemudian kita juga ya kan ada tamu-tamu dan yang lain ya, yang kita hadirkan di sini ya puji Tuhan sehingga lebih dinamis. Iya betul ya, dan tentu saja itu juga menarik ya dan menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikan podcast ini. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan berbincang sesuatu yang menarik Pak Daniel ya, karena ini kita berbincang sejarah. Biasanya kalau sejarah itu pasti ada sesuatu yang menarik yang melatar belakangi di balik hal itu. Jadi ya ini podcast khusus ya. Podcast khusus karena podcast ini kita membahas tentang perjalanan daripada GBI Rock di Surabaya. Ya dalam rangka ulang tahun yang ke-18. 18th anniversary. Nah, mungkin saya mungkin akan mengawali gini dulu. Artinya setiap kali ulang tahun kan orang itu cenderung merayakan. Ya, nah memang sejak dari awal saya ingat karena kita mengawali Surabaya ini kan saya nggak langsung gembala. Ya, jadi saya itu kan baru tahun 2015-an ya. Kemudian pengembalaan di Surabaya diserahkan oleh gembala senior kita. Pak Timotius Arifin kepada saya. Tapi sebelumnya saya adalah wakil gembala. Gembalanya adalah meskipun tuh konteks pembina ya. Karena di lapangan anyway juga memang Pak Arifin mempercayakan pada waktu itu. Jadi saya masih ingat ya kita nggak ngerayain gitu ya. Banyak gereja itu kan ketika ulang tahun dirayakan. Kadang-kadang gede-gedean juga ya perayaannya. Iya gitu. Saya sempat lalu Pak Arifin kalau mau ngomong ulang tahun gereja ini sudah dari sejak zaman Kisah Para Rasul pasal 2 di abad-abad awal ya kan. Harusnya ya ulang tahunnya ya itu kita kan include di situ. Ya benar juga ya, tapi ya kita adalah istilahnya mengingat aja gitu bahwa dari tahun ke tahun penyertaan pimpinan bagaimana Tuhan membawa kita kemudian berkembang sampai dengan hari ini. Ya atau saat ini. Dan tepatnya di tanggal 21 Agustus ya. 2004 22 sebetulnya. 22 Agustus. 22 Agustus tahun 2004. Itu kita mengawali ya, tapi ketika kita membuat ibadah ya untuk berdirinya secara resmi GBI Rock Surabaya. Ibadah perdana pada waktu itu ya. Perdana ya. Nah tentu saja pada waktu sebelum kita ibadah perdana ada persiapan-persiapan itu temponya itu makan waktu yang lumayan ya. Berbulan-bulan kalau nggak salah seingat saya itu sekitar let's say mungkin ada 3 bulan kali ya kurang lebih ya pada waktu itu ya. Saya masih ingat tuh setiap hari either way Rabu atau Jumat itu ya kita kumpul para pemimpin. Jadi memang Rock Surabaya ini diawali mostly ya itu dengan para pemimpin gitu ya, orang-orang yang memang
adalah merupakan buah pelayanan kita ya, khususnya ya Pak Arifin. Pada waktu itu ya kita kumpul dalam bentuk persekutuan doa kebersamaan, bukan persekutuan doa juga ya, tapi lebih kepada bagaimana kemudian dengan Pak Arifin sendiri tiap kali beliau datang, dan kalau beliau nggak ada Surabaya ya beliau minta saya yang kemudian memimpin perjumpaan itu, pertemuan dengan itu pada waktu itu dengan para leaders ya, sekitar juga nggak banyak ya, kurang lebih mungkin sekian puluh orang ya, 30 kadang ya, orang yang kumpul, lalu kemudian kita lebih banyak berbicara tentang visi ke depan, lebih banyak berbicara tentang peletakan dasar dalam tanda kutip ya pada waktu itu, karena memang kan belum resmi ya saat itu ya. Dan saya masih ingat ketika saya berjumpa dan berbicara, ini flashback dari waktu kita kemudian Rock Surabaya berdiri itu mungkin kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun sebelumnya. Itu ketika saya ngomong sama Pak Arifin bilang ya sabar ya, dan nanti waktunya pasti ada. Dan lalu kemudian menjelang mendekati kita mau mulai, karena waktu itu kita sudah start lebih dulu itu sebetulnya di Malang, di kota Malang. Dan awalnya memang Pak Arifin sebetulnya minta saya ke Malang bersama saya dan Pak Roni pada saat itu. Tapi kemudian saya masih ingat dalam salah satu pertemuan sidang majelis daerah ya di Jawa Timur yang diadakan di Batu, waktu itu Pak Arifin manggil saya lalu, dan kayaknya kamu mending di Surabaya sama-sama saya. Tapi waktu itu kita kapan apa itu kita belum ada ngomong, karena memang masih berdoa, dan Pak Arifin minta tanda khusus. Tanda khusus yang menurut saya pada waktu itu memang kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Ya, karena kalau boleh tahu nih Pak Daniel. Jadi tanda khusus itu adalah Pak Arifin minta sama Tuhan bahwa Pak Arifin akan start gereja di Surabaya ini kalau yang nyuruh itu adalah Pak Alex. Jadi kita sangat menghormati beliau sebagai senior awal bersama-sama ya, termasuk saya juga. Ya kan? Ya kalau Pak Alex yang nyuruh kita start tuh tandanya dari Tuhan. Saya dalam hati pada waktu itu memang juga mikir gini, masa apa mungkin ya gitu. Tapi ternyata memang dalam salah satu waktu itu kan namanya apa, SPGI ya, seminar pertumbuhan gereja ya, yang diadakan. Tiba-tiba dalam salah satu session itu Pak Arifin mulai di Surabaya, dan saya masih ingat waktu itu Pak Arifin telepon saya, lalu kita ada pertemuan dengan tidak banyak orang ya pada waktu itu. Pak Arifin kan saat itu kan ditidurkan di sekarang namanya Marriott ya, dulu masih Westin ya. Saya ke sana, Pak Arifin panggil, kita start. Nah, sejak itulah kemudian kita ada persekutuan-persekutuan itu. Gitu. Nah, lalu ya disitulah kemudian ya istilahnya latar belakang dari semua apa yang kita akan lakukan dipertajam, lalu kemudian penyatuan pola pikir dan lain sebagainya. Ya, dari persekutuan sampai dengan diresmikannya itu. GBI Rock Surabaya 22 Agustus 2004 pada waktu itu. Kurang lebih ya. Jadi itulah sejarah perintisan awal, dan itu pun kita memulai dengan pada waktu itu di gedung di dekatnya Menorah. Itu ada namanya Geraha Darmo Satellite Town. Makanya kalau di nama awalnya GBI Rock Surabaya ini GBI DST. Singkatan dari Darmo Satellite Town. Karena kita itu dulu pakai gedung itu untuk kita pertama kali ibadah. Dan kita ibadahnya sore, jam 5 sore. Ya toh. Lalu kemudian berkembang. Kita memulai di Plaza Marina. Waktu itu namanya masih Plaza Marina. Itu kita mulai pagi waktu itu. Gitu loh. Dan tempat itu kan masih saat itu ya enggak terlalu develop ya, sepi gitu ya. Kita masuk situ. Lalu kemudian ke Menorah. Ya, ke Sukomanunggal. Nah, kita keluar dari DST. Kita pindah ke Menorah. Karena itu tonggo mestinya kan, dekat gitu. Demikian berkembang sampai dengan hari ini. Gitu. Nah, Pak Daniel, kurang lebih begitu. Tentu saja pada kegiatan
saya bilang bukan kegiatan ya, church planting ini ya, perintisan awal itu tentu saja ada tantangan-tantangan yang mungkin pada waktu itu membuat struggling ya, atau membuat pergumulan tersendiri begitu. Bolehkah dikisahkan ya, supaya kita juga makin kuat begitu ya? Ya, jadi memang ini kan ketika kita memulai awal ya dengan para pemimpin dan lain sebagainya, yang paling penting ya, dan itu menjadi message utama salah satunya pada waktu itu kan adalah bagaimana kita, ini kan sebenarnya melting pot ya, di mana berbagai orang dengan berbagai latar belakang, karena yang kumpul juga leaders ya, leaders memimpin leaders dengan cuman memimpin jemaat biasa kan beda. Gitu. Jadi itu tantangan tersendiri kan, gitu loh. Bagaimana kita menyatukan pola pikir, lalu kemudian visi bersama dalam tanda kutip ya, itu jadi tantangan-tantangan tersendiri. Tentunya terjadi proses, ada bagian-bagian dari yang mungkin even itu jadi idealisme kita yang harus kemudian disesuaikan dengan apa yang menjadi visi gereja begitu pada waktu itu kan. Dan even sampai dengan sekian tahun awal itu ya jujur aja ada beberapa yang tadinya itu ngomong mau bareng-bareng ya akhirnya kemudian juga ternyata setelah berjalan ya mereka punya pandangan lain, pandangan gitu ya, sendiri gitu yang kita ya harus relakan gitu. Nah jadi biar bagaimanapun ditinggalkan itu kan pasti tidak enak. Ya biar bagaimanapun kemudian kalau ada strife yang kita hadapi itu juga tidak enak. Jadi tantangan-tantangan awal itu tantangan-tantangan penyesuaian ya orang lihat. Ya kita tahu lah bagaimana Pak Arifin di Surabaya ini ya ada orang-orang yang istilahnya kalau pakai istilah ngefans kok kurang enak ya, tapi lebih kepada mungkin punya respect dan punya kesesuaian. Tapi kan itu kalau ada dalam satu wadah bersama dengan tadinya cuman sekedar istilahnya ya ada di event-event aja kan beda gitu loh. Karena ketika kita ada dalam kebersamaan itu kan dituntut komitmen dan kemudian ya itu tadi yang saya bilang penyesuaian-penyesuaian yang kadang itu tidak mudah gitu loh. Karena mengorbankan idealisme, pola pikir, sudut pandang, prinsip hidup gitu. Nah tapi kan justru disitulah kalau kita ingin memulai sesuatu dan kita punya komitmen bersama, kalau kemudian kita ada kepentingan sendiri atau punya idealisme sendiri, kan harus tunduk kepada apa yang kita sudah sepakati bersama ini kan nggak bisa gitu loh. Jauh lebih besar gitu loh. Dan visi karena utama ya. Karena ini juga yang kumpul leader tentunya nanti ngefek ke pelayanan kan. Gitu. Artinya misalkan contoh begini nih. Oh saya udah biasa tiap minggu khotbah misalkan. Tapi karena yang kumpul pemimpin dan satelit kita baru sedikit, ya kan pasti yang Pak Arifin lebih utamakan adalah ya memang seperti Pak Arifin sendiri, lalu saya, lalu mungkin ya ada 1-2 yang lebih senior ya. Yang lain-lain mungkin merasa, loh aku kok enggak pernah, kok sekian bulan sekali baru. Nah ini juga jadi problem. Itu mau nggak mau nggak artinya mengorbankan idealisme pribadi demi untuk lancar. Nanti kan kalau ini berkembang otomatis kan akan terakomodasi hal-hal yang demikian. Gitu loh. Tapi memang yang jadi yang lebih kita perhatikan daripada sekedar pelayanan dalam tanda kutip atau jadwal khotbah kalau ngomong gitu, sampai saya pernah bikin statistik tuh, saya sendiri tidak tiap minggu gitu loh, untuk kemudian ayo ya gitu kita sama-sama gini gitu loh. Pak Arifin pada waktu itu saya masih ingat ya, dalam salah satu jawab pakai data jawaban pakai data. Jadi saya mendata sampai saya bilang sekretaris saya waktu itu, coba kamu bikin statistik kita itu ada berapa ibadah, ada berapa kesempatan untuk ini dalam ranah ini ya, dalam ranah jadwal khotbah pembicara gitu ya. Gitu loh. Nah, kemudian juga dalam perjalanan itu misalkan ada leader-leader yang kita percayakan tapi ternyata tidak diterima di satelit-satelit yang lain misalkan. Itu juga sempat gitu loh. Kenapa saya enggak kasih jadwal? Pak Arifin panggil saya, jawaban iki opo? Karena saya memang yang dipercaya untuk ngatur. Ya saya terpaksa harus ngomong terus terang. Ya maaf Pak, Bapak tidak diterima oleh ini satelit yang lain, kan masing-masing satelit ada koordinatornya. Nah memang kan koordinator ini ngomongnya ke saya, tidak ke yang bersangkutan kan. Karena saya yang ngatur schedule-nya gitu.
Jadi ngomongnya ke saya, waduh Pak Daniel, ini nggak cocok, mungkin di situ cocok tapi di sini enggak, gitu loh. Nah, ya memang kemudian saya bilang terus terang gitu. Loh, siapa yang ngomong? Yang ngomong ya koordinatornya, karena dia yang tiap minggu ada di situ kan, gitu. Nah, jadi kalau Bapak pengen tahu detailnya ya ngomong sama koordinatornya. Misalkan ya itu tantangan-tantangannya begitulah, itu di awal yang saya hadapi ya. Tapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu, ya saya mesti mengakui ada orang-orang yang tetap bisa committed dengan hal itu dan kemudian memahami dan tetap bersama-sama dengan kita hari ini. Tapi ada juga yang enggak. Gitu. Bahkan kemudian misalkan ada gesekan antar pribadi. Jadi enggak bermasalah dengan dalam tanda kutip gereja secara langsung, tidak bermasalah dengan Pak Arifin, tidak bermasalah dengan saya pada waktu itu, tapi dengan mungkin ya ada leaders yang lain gitu. Dan ya dengan sangat terpaksa mungkin ya wes aku tak mundur aja misalkan gitu. Segitu-gitulah gitu yang dulu banyak saya hadapi ya. Mungkin yang paling utama adalah yang mereka bisa respect sama Pak Arifin, tapi mungkin susah tuh respect sama saya. Itu juga jadi masalah. Karena Pak Arifin yang dan saya juga berusaha untuk gimana caranya dalam tanda kutip ada penyesuaian-penyesuaian gitu. Tapi ya kan kita memang nggak bisa nyenangkan semua orang. Itulah sulitnya mengatur dan mengelola manusia Pak Daniel ya. Betul. Karena kita bukan mengelola mesin, kita bukan mengelola laptop ini. Iya betul. Saya juga tidak menyalahkan siapapun gitu. Ya kan. I do my best, tapi saya juga nyadari saya juga belum sempurna, ya kan. Jadi ya ada hal-hal yang demikian gitu. Pada kenyataannya adalah ada orang-orang yang ternyata bisa kami saling menyesuaikan sehingga kemudian terdapat sampai dengan hari ini. Tapi ada yang memang nggak bisa. Nah ini ya ayo, maksudnya ya pada waktu itu ya, gitu loh. Sekarang sudah jauh lebih baik, sudah tentunya dengan berjalannya waktu kan ada penyesuaian-penyesuaian. Gitu. Saya teringat pada waktu saya belajar juga memang tantangan terbesar pada waktu kita memulai sesuatu yang baru adalah proses adaptasi itu sendiri ya. Betul. Yang mana itu bisa memunculkan konflik ya, lalu kemudian saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Awalnya oke-oke aja, baik-baik aja ketika ada dalam satu wadah di mana kemudian terjadi kegerakan bersama, kan memang ada potensi gesekan gitu loh. Tapi kan ya gesekan itu bisa mempertajam kita, menjadi kita, bahkan ada yang bilang itu bisa mengeluarkan versi terbaik dari diri kita. Tapi ada yang mau, ada yang enggak kan. Nah itu kalau saya pelajari Pak Daniel, namanya itu fase storming dalam organisasi itu ya. Storm ya. Pada waktu awal-awal ada badai-badai. Setelah organisasi lahir itu ada fase storming, ya betul. Ada badai-badai yang dimana kita menyesuaikan itu tadi dan harus rela untuk mengorbankan itu ya, kepentingan pribadi demi tercapainya visi bersama begitu ya. Nah, kalau bicara tentang Rock Surabaya, menurut Pak Daniel kira-kira apa ciri khasnya atau kearifan lokal ya? Yang jadi, kita miliki kira-kira. Jadi memang kan sejak dari awal ya, dan bahkan yang lebih dipertajam lagi adalah ketika saya kemudian dipercaya sama Pak Arifin untuk menggembalakan ya secara sepenuhnya Rock Surabaya. Nah, saya mesti jujur gini dulu bahwa ketika awal Pak Arifin mempercayakan itu, saya tidak kemudian secara langsung karena istilahnya itu mengambil keputusan-keputusan, karena saya masih meskipun saya jadi wakil itu dalam tanda kutip ya, semua activity dan lain sebagainya basically pengembalaan saya ada di bawah, tapi tetap kan di bawah kepemimpinan dan arahan daripada Pak Arifin daripada Pak Arifin itu. Jadi ketika kemudian pun saya butuh penyesuaian ya, tapi saya masih ingat dari awal ya, saya nanya ke Pak Arifin itu ada gini, Pak, apakah gereja kita ini gereja dengan program sel atau gereja sel? Buat saya komunitas penting. Saya percaya dengan Tuhan Yesus, jelas kita semua percaya. Tapi saya juga percaya dengan community. Bahwa kita diciptakan tidak untuk sendirian. Ya, bahwa kita diciptakan untuk ada dalam kebersamaan. Tuhan Yesus saja ketika ada di atas muka bumi juga nggak pernah sendiri. Ya kan? Dia punya orang-orang yang menyertai dia, yang secara intensional dia pilih. Gitu.
Ya, jadi sebagai contoh misalkan ada 3 yang jadi yang disebut soko guru jemaat yang bahkan ketika dia dalam keadaan yang bergumul berat, 3 ini diajak. Gitu. Lalu ada 12 orang, ada kita tahu ada 70 orang, ada 144 atau ya kan. Jadi dia Tuhan yang berkomunitas ya. Bahkan ya ini bukan teologi baru dan harap jangan disalahpahami ya. Bahwa Allah kita juga ada Bapa, Putra, Roh Kudus gitu. Jadi saya percaya dengan hal itu. Ini ada dasar teologisnya, tapi secara praktikal dalam kehidupan pun ya kita juga diciptakan dengan pola itu dan sampai waktu kita bikin conference di Surabaya pun kan kita kasih nama Kingdom Community Conference ya. Jadi saya nggak bilang bahwa ini tuh cuman GBI Rock Surabaya. Enggak. Saya percaya dan yakin yang lain juga ada. Ya, tapi kalau kita mau ngomong Surabaya, saya concern dengan itu. Gitu. Dan bukan hanya saya personally, tapi ya kami bersama-sama, orang yang bersama-sama ini buat kita tuh Komsel penting. Jadi ya jujur aja saya juga mau ngomong bahwa mungkin ya ada orang-orang yang kan nanti kalau mau ngomong ke ranah yang lebih praktikal, ke ranah yang lebih apa istilahnya membuminya, aplikasinya itu juga bisa ada apa ya beda pandangan dan lain. Ya kalau kita ngomong Komsel, ada gembala Komsel yang sangat menekankan kepada misalkan Komselnya itu dibuat menjadi sangat dalam tanda kutip itu teratur. Ada yang makan-makan aja, minum-minum aja itu udah termasuk Komsel. Sekalipun kita punya pola, kita punya pattern gitu. Tapi apapun itu artinya bahwa saya pengen itu penting gitu. Dan segala sesuatu yang untuk kepentingan ini kita akan utamakan. Gitu. Kalau enggak ya ini jadi prioritas yang kesekian. Bukan tidak sama sekali juga enggak. Ya kan gitu loh. Jadi kalau mau tanya apa ciri khas utama ya. Nah tentunya ada orang bilang, kalau gitu doa nggak penting. Loh enggak. Maksudnya pujian penyembahan nggak penting. Enggak. Ya penting ya tentu saja kita tapi lakukan. Tapi semua tuh base-nya itu community gitu. Base-nya tuh orang didewasakan di dalam komunitas, ya kan? Kita menangkan jiwa jangkau, kita gerak di dalam konteks komunitas. Kan kita nggak semua bisa. Ya kan kita membutuhkan saudara kita yang lain. Gitu. Orang ada corporate worship, corporate prayer. Apa doa pribadi loh penting. Tapi ketika kita ada dalam kebersamaan dan apa yang sangat ditekankan oleh gembala senior kita sejak dari awal, unity and harmony. Ya kan, Mazmur 133 ada berkat-berkat luar biasa di dalam kesatuan dan keharmonisan itu. Dan itu yang membuat Tuhan kagum. Mazmur 133 kan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Tuhan bilang lihat, ini mirip aku ini. Kenapa? Bapak, Putra, Roh Kudus ini akrab. Harmoni, unity. Ini kan ada di dalam perfect unity. 3 pribadi ini punya hakikat yang sama. Tuhan bilang, dia seperti melihat dirinya. Makanya dia seneng. Ya kan gitu. Makanya suami istri juga misalkan keluarga. Kita sangat menekan. Keluarga yang terpecah nggak ada berkat. Keluarga yang terpecah artinya gini, nggak akan bisa maksimal mereka. Ya dalam kitab Kejadian juga Tuhan bilang, mereka ini sehati. Mulai dari sekarang apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Sampai meskipun tuh konteksnya Babel ya pada waktu itu ya. Jadi itulah yang kemudian membuat saya mengambil keputusan begitu ya. Concern terhadap komunitas begitu ya. Betul. Ya, dan di dalam komunitas itu sendiri ada nilai-nilai kekeluargaan ya Pak Daniel. Gini, kalau kita mau ngomong DNA ya, keluarga besar kita, Rock International Ministry, keluarga besar Rock sedunia ini. Ya, tentunya punya DNA yang sama, visi yang dimana itu termaktub di dalam visi, misi, nilai, kualitas, kan, salt,
lalu kemudian light, ya light kan nilai kita, ya lalu moto kita even we help you to fulfill your destiny. Nah itu kalau kita lihat semua itu kan, nah lalu kemudian itu semua sama, itu DNA kita. Seperti kalau keluarga besar itu punya, kalau kita terikat hubungan darah, ini darah Yesus ya, itu kan kita punya kesamaan-kesamaan kan, oh mirip ya, oh alah ternyata adik, oh kakaknya, oh alah ponaane, oh cek mirip ya, oh itu ternyata Pak D-nya, Pak Lik-nya atau Budenya, Bu Lik-nya, oh dada once, makanya kok mirip-mirip ya, lah itu DNA kan, DNA sama. Iya, bahkan bukan hanya secara fisik Pak Daniel ya, tapi juga pola pikir, pola pengajaran dan seterusnya. Sebagai contoh, semua sama begitu. Kita pakai nama ROCK, rock, ya kan? Ya rock bisa punya apa istilahnya akronim beda-beda kan? Ada rock yang sebagai contoh misalkan ada rock yang pakai nama Radical for Christ Kingdom, tapi kita enggak, kita representatives of Christ Kingdom. Nah dari nama itu sudah ketahuan. Gitu, bahwa gereja ini gereja yang model kayak apa. Nah itu jelas bahwa kita ini ada di dunia ini untuk menyatakan sang raja. Kita hidup dengan pola pikir kerajaan, kita hidup dengan governnya itu adalah hati daripada sang raja, budaya daripada sang raja. Gitu. Jadi semua value kita itu based on this truth. Itu ada di dalam landasan daripada kebenaran ini. Itu jadi ya sorry artinya kalau di luar itu ya either way kamu harus menyesuaikan dan belajar atau memang ya kayaknya kita susah ya untuk ya kan gitu loh. Semua makanya kenapa misalkan kayak di Surabaya itu dan sekarang ya puji Tuhan ini kan di-adapt ya, Surabaya dipercaya banyak dalam lingkungan keluarga besar kita untuk misalkan kayak pengajaran lalu kemudian semua kan Surabaya dipercayakan ya puji Tuhan ya. Itu kita ada rock journey misalkan ya kan, di mana orang itu dibawa bertumbuh karena it's a journey kan gitu loh, dibawa bertumbuh mulai dari dia orang percaya, dia jadi murid dia jadi putra, lalu kemudian fokus utamanya adalah jadi bapak bapak yang ya gitu hidup dengan R juga ya, di dalamnya ada kita ini kan mendapatkan R itu bahasa Indonesianya apa waris, ahli waris ya daripada apa namanya semua yang Tuhan percayakan, Tuhan bawa dan Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Nah semua itu dalam rangka apa? Ya supaya kita hidup dengan pola yang kita sudah sepakati bersama-sama. Dan kita bersyukur hari ini Rock Surabaya bisa bertumbuh dengan 6 satelit ya, dan 1 satelit yang ada di bawah pembinaan kita begitu ya. Dan tentu saja tantangan yang dihadapi hari-hari ini sudah jauh berbeda dengan tantangan pada yang awal. Ya pasti awal setiap stage of development namanya, setiap tahap perkembangan itu state of maturity ya. Itu punya tantangan tersendiri, ada tugas-tugas perkembangan namanya. Sendiri gitu. Sama kayak bayi itu tugas perkembangannya misalkan dia mulai merangkak, duduk, berdiri, berjalan, ya kan. Kalau itu fase sudah dilalui automatically itu jadi gaya hidupnya dia, polanya. Tapi nanti seiring dengan pertumbuhannya ada tugas-tugas lain yang dia harus selesaikan. Di mana di dalamnya kalau tugas pasti ada tantangan kan? Iya gitu. Betul. Nah apa kira-kira Pak Daniel dalam fase pertumbuhan di usia yang ke-18 ini kira-kira? Ya kalau saya melihatnya adalah bagaimana kita membangun sebuah budaya keberlangsungan, continuity. Ya ini memang dipahami oleh dalam tanda kutip orang-orang yang sepertinya ini di luar sana, ya. Tapi ini kalau kita baca Alkitab pun ini ada dalam Alkitab, itu prinsip ini, yaitu regenerasi, ya kan. Jadi saya berhitung misalkan dari usia saya, ya, lalu kemudian dari para pemimpin yang ada di tempat kita. Jadi kita ini kan harus bijak untuk menghitung waktu, kan. Mazmur berapa itu? Musa bilang
ajarlah kami menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya kita nggak selamanya ada di dunia ini dan kita ini dari hari ke hari menua. Nah, ada orang bilang tapi kita berhati muda. Iya, nggak apa-apa. Tapi memang kita menua. Which is bahwa keberlangsungan gereja ini itu yang jadi concern utama saya. Gitu. Artinya kalau misalkan ya Yesus belum datang ya untuk yang kedua kali ya. Satu hari Pak Arifin nggak ada. Satu hari saya juga nggak ada. Satu hari even Pak Roy juga nggak ada. Semua kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah Rock ini masih ada? Gitu. Bagaimana dengan 100 tahun ke depan? Gitu. Jadi buat saya ini pribadi ya, saya menghitung itu gitu. Artinya sekarang tugas utama saya adalah bagaimana kita bisa meletakkan suatu landasan yang kuat. Ini kita nggak bicara theological eklesiologi doktrin gereja secara teologis. Ya sekalipun itu jadi landasan utama juga kan, source-nya harus kebenaran kan. Tapi praktikalnya juga. Barangkali kata kuncinya adalah sustainability. Sustainability, betul. Bagaimana gereja bisa sustain begitu ya. Gitu loh. Jadi tugas utama saya hari ini memikirkan bagaimana kita meletakkan landasan dan dasar yang kuat di dalam kita bergereja. Tapi termasuk di dalamnya terus ada mission and evangelism misalkan, lalu kemudian itu otomatis terkait. Tapi leadership yang ada, kepenatuaan kita kalau bahasa Alkitab kan kepenatuaan dan leadership ya yang ada di dalam ini kan mesti strong, gitu. Termasuk keberlangsungan daripada kepemimpinan yang ada. Makanya jujur kalau misalkan hari ini saya sangat concern dengan next generation, gitu, pelayanan generasi. Nah, dalam rangka itu kita harus bisa meletakkan satu landasan yang kuat juga dalam sistem yang kita pakai gitu. Karena ya nomor satu kita harus tahu sifat daripada gereja kita ini kayak apa. Nah, saya bersyukur GBI itu mengakomodasi misalkan dengan istilah ada gereja luas, gereja berkapasitas Rasul, luas. Dulu namanya gereja Rasuli, lalu dirubah jadi gereja berkapasitas luas. Luas atau besar itu ya. Anyway, pokoknya intinya ke arah sana lah. Ya. Maksudnya gereja dengan sistem satelit kayak kita gini. Ya kan? Nah, jadi ini mesti kita pikirkan. Nah, sistem harus dibuat intentionally, secara sengaja untuk bagaimana meletakkan dasar, artinya bahwa satu hari ya harus terjadi pendelegasian misalkan, ya kan, itu mengacu sampai kepada sistem misalkan, ya kita mesti ngatur kantor kita bagus, office kita bagus, program-program ke depan bagus. Nah, meletakkan landasan itu tentu saja dengan tidak menghilangkan, artinya kita tahu bahwa di dunia ini satu-satu hal yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Betul. Tapi ada yang hakiki sifatnya, gitu. Yang saya bilang tadi, landasan kebenaran dari firman yang itu itu nggak bisa dirubah, itu nggak boleh dirubah. Bahwa gereja itu misalkan kita tahu ya, gereja itu tentara Allah, gereja itu mempelai, gereja itu keluarga, gereja itu adalah gereja yang menjangkau dan memuridkan, itu harus gereja. Nah, tapi semuanya ini itu tugas saya adalah memberikan basic landasan sistem kerangka infrastruktur lah, yang tentu saja menjawab tantangan di zaman ini. Gitu loh. Nanti ke depannya ya tugas pendahulu kita, pemimpin berikutnya. Penerus ya. Jadi saya seringkali kita ngomong pengganti. Pengganti nggak cocok. Nih ya, pengganti mesti gini. Pak Roy, Pak Daniel ini tidak tergantikan. Pak Arifin tidak tergantikan. Pak Arifin, gitu. Kita mau gantikan Pak Arifin sulit, tapi penerus bisa. Pengganti enggak, karena khas. Nah, setiap orang diciptakan unik. Bahayanya adalah ketika kita bilang, oh ini penggantinya, kemudian orang psychologically menuntut gitu ya, membandingkan, karena ini harus menggantikan. Loh, ini tidak sama loh. Orang memang nggak sama. Iya, betul. Gitu. Kasian orang kalau kemudian diperbandingkan. Saya kan pernah ngalami itu. Gitu. Tapi kalau meneruskan,
itu beda. Jadi dari generasi demi generasi itu adalah yang kita lakukan, mempersiapkan kemudian meneruskan apa yang sudah dilakukan. Dan saya percaya itu kalau dikerjakan dengan baik, dikasih infrastruktur yang baik, dikasih landasan-landasan yang kuat dalam kebenaran, penerus kita even akan lebih baik dari kita. Ya, keberhasilan di dalam kepemimpinan kan demikian. Dan kita tidak boleh membiarkan satu kumpulan, sebut itu komunitas, sebut itu menua, gitu. Menua tanpa ada sebuah rencana untuk meneruskan itu tadi. Jadi kalau teorinya kan, kenapa ada misalkan organisasi-organisasi bisnis yang sampai ratusan tahun umurnya. Ada kan? Ya. Ternyata setelah dibuat sebuah studi kan, mereka ini punya sustainability yang bagus dalam rangka misalkan gini, mereka mempersiapkan generasi penerusnya gitu. Generasi penerusnya itu yang di mana ketika kemudian organisasi itu mulai dari dilahirkan, lalu tumbuh jadi anak, remaja, dewasa, tua. Setelah dewasa kan tua kan. Nah, sebenarnya ketika ada di fase dewasa ini, itu harus terjadi reborn. Kelahiran kembali. Itu di dunia pakai istilah itu loh. Yang mana itu istilah Alkitab. Dilahirkan kembali supaya apa? Terjadi kemudian diremajakan. Rejuvenation. Bahasa Inggrisnya bagus. Rejuvenation. Peremajaan kembali. Itu yang hari ini, itu yang hari ini sedang jadi fokus utama saya. Gitu. Itu yang saya mau makin cepat makin baik nih. Rejuvenation. Ya, artinya ini udah mulai, karena kalau kita sudah masuk sampai fase penuaan, itu bisa decline terus ya. Karena orang ujungnya orang tua apa? Nggak usah sungkan. Kesusahan dan penderitaan dan kematian. Mati. Matinya gini. Hidup segan mati tak hendak. Gereja kalau masuk fase itu Pak Roy. Waduh, saya nggak bisa bayangkan. Tetap ada mungkin. Tapi ya mau dibilang nggak ada, mau dibilang ada, kayak nggak ada. Saya nggak mau. Saya pengennya, at least dalam konteks yang dipercayakan kepada saya, GBI Rock Surabaya, itu makin keren. Pemimpin berikutnya harus lebih bagus. Itu yang Pak Arifin juga pesan sama saya. Kamu harus lebih baik dari saya. Nah, saya juga ngomong sama yang pemimpin-pemimpin muda kita dan bakal penerus-penerus kita nih, kamu harus lebih baik dari saya. Iya kan? Dari segi macam-macam, enggak cuma dari segi khotbah gitu loh. Tapi dari segala macam hal itu ke depan. Nah, itu visi dan target ke depan yang akan itu yang dilakukan dan akan dicapai begitu ya. Baik dalam konteks gitu. Ya tentu saja kan ada tahap-tahapnya. Kita memperbaiki sistem, merapikan. Tadinya kan kalau dari awal tuh kita serabutan dalam tanda kutip, semuanya juga dipegang sendiri atau gimana, kemudian mulai delegate dan kita bisa mikir lebih komprehensif dan tapi juga tetap tajam di setiap bagian. Yang terakhir ini Pak Daniel, mungkin untuk memperingati hari ulang tahun yang ke-18 ini, mengingat bagaimana sampai hari ini Tuhan memimpin. Betul, Dan saya percaya kalau Tuhan sudah memulai yang baik, Dia akan meneruskannya sampai pada hari akhir. Ini gereja kan milik Tuhan. Dan yang bangun gereja itu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus pakai kita. Ya kan? I will build my church. Matius 18 ya. No. Matius 18 kan 16 sudah ya. akhir. Matius 16 ya. 16, kita mesti cek gitu. Nah, I will build my church. Dia yang bangun gereja, bukan kita. Tapi dia pakai kita sebagai pelaksana. Itu kira-kira. Dan mungkin Pak Daniel ada pesan ini untuk para leaders khususnya yang ada di GBI Rock Surabaya ini. Untuk para leaders ya pesan saya sederhana, yaitu bahwa berpikirlah tidak hanya stop sampai pada diri kita. Gitu. Jadi artinya gini, pelayanan. Nah, ini mungkin yang perlu
pertegas bahwa pelayanan itu seumur hidup. Tapi kepercayaan untuk sebuah struktur. Ya. Jadi contoh gini nih. Saya gembala hari ini dipercaya. Lalu sampai saya nih, mohon maaf ini mungkin kalau orang sampai ada ya ini ini nggak enak ini, tapi ya oke lah. Sampai sudah buyuten, sampai masih nggak mau ngasih ke yang penerusnya fresh, begitu ya. Penerusnya. Harus dia ada di situ. Harus aku, harus saya, harus nggak bisa. Menurut saya itu nggak bijak. Gitu. Jadi itulah akhirnya yang membuat gereja menua. Dia mengirim pesan. Tunggu entenono sampai aku mati. Baru kamu nanti boleh naik. Ya. Nah, saya tidak diajar demikian. Ya kan, kita tahu gembala senior kita juga kan. Pelayan, ya kamu gembala nih, silakan. Gitu misalkan. Ya, saya belajar itu. Gitu. Jadi nggak bijak. Sebetulnya gini loh. Justru sebetulnya mumpung kita ini masih kuat. Gitu. Kita masih bisa istilahnya itu mendampingi penerus kita. Dan mempersiapkan dan menyediakan platform buat mereka. Justru itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau saya pesan kepada para pemimpin, karena para pemimpin, orang jadi pemimpin itu punya kecenderungan namanya begitu ya, dominan. Para istilahnya kalau dalam foto karakter itu orang merah, ya. Tapi orang merah punya kelemahan. Ya justru karena dominannya itu. Sehingga jadi tidak bisa melahirkan penerus-penerusnya begitu ya. Iya. Dan tapi kan itu hubungannya memang dengan kedewasaan rohani ya, maupun kedewasaan secara pribadi kan, gitu loh. Untuk rela, untuk mau, gitu loh. Jadi masih bisa istilahnya jadi advisor yang strong, jadi pembina yang baik, gitu loh. Jadi misalkan ketika kamu ngawur loh ini, jangan loh. Masih ada waktu untuk melakukan itu. Sehingga penerusnya ini even much better dari yang sebelumnya. Jadi untuk para pemimpin, pesan saya sadari akan hal itu gitu loh. Ya kan sebelum kita sudah nggak punya energi, kita sudah terus kita serahkan kepada penerus kita. Dia akan berperang sendiri. Dan mungkin kebingungan Pak Daniel ya. Iya. Karena tidak ada advisor. Ketika Tuhan memilih Yosua, itu Musa masih kuat. Ya kan? Ayo kita pakai pola Alkitab. Gitu. Even Tuhan Yesus masih 30-an. Dia bilang sama murid-murid, aku mesti ke rumah Bapak kamu. Ya enggak nih, guyon ya. Gitu. Jadi peran kita sebagai seorang pemimpin harus concern dengan hal itu ya. Makanya tahun berapa itu ya, waktu saya masih ingat ya, saya kan ya Surabaya yang dikasih tugas ya untuk kalau tiap kali kita tema baru di tahun yang baru ya, kepada penyusunan tema per bulan itu kan dipercayakan kepada Surabaya. Saya masih ingat tuh tahun berapa itu ya Pak Arifin, ketika saya Pak tema regenerasi, waduh, dan 3 tahun berturut-turut loh. Itu ya Pak Arifin bicara itu tuh bersekian tahun yang lalu kan, gitu loh. Nah itu buat saya rema, gitu. Itu rema buat saya yang kemudian, dan kita lakukan di Surabaya, ya kita lakukan sampai dengan hari ini. Misalkan dalam konteks gembala satelit aja kan sudah ada berapa gembala, setidaknya 3 gembala satelit yang ada tongkat estafet kan, yaitu Bumi Moro dari Pak Jonathan ke Pak Ivor, ya toh Royal dari Pak Musa ke Pak Richard, ya. Lalu yang terakhir Menorah dari Pak Andrian ke Pak Rendra. Itu, ya nanti ya sementara ini gembala satelit yang lain kan belum terlalu tua, gitu. Ya tapi ya kita harus melihatnya ke depan. Termasuk saya sebagai gembala GBI Rock Surabaya. Tidak berarti saya berhenti pelayanan loh. Kalau Pak Daniel nyerahkan berarti loh enggak. Kalau pelayanan itu sampai kita ketemu Tuhan. Tapi itu tadi jabatan, kepercayaan di struktur. Nah ini harus ada regenerasi dan harus secara intensional dipersiapkan.
Ya kan? Makanya kayak di pelayanan juga ada orang, Pak, saya tahun ini diganti aja. Saya selalu nanya, siapa sih ganti? Nah, untuk para leader juga saya mau kasih pesan, jangan cuma istilahnya, Pak, saya diganti aja. Bagus. Kalau nyadari bahwa, tapi kamu harus siapkan penggantimu, enak gitu. Harus bawa penggantinya. Terus, yang lain yang disuruh nyari, loh bisa salah kan? Gitu. Karena yang bersama-sama kan yang bersangkutan. Betul. Pak, saya rasa saya sudah cukup waktunya dan itu harus pas kan, kayak tongkat estafet itu kan, ya kan. Dan saya belajar ya, saya pernah baca satu buku ya dari seorang pemimpin yang hebat ya. Dia bilang orang ada di lintasan lari itu tidak pernah stop. Jadi ketika kemudian dia menyerahkan tongkat estafet, mereka akan berlari bersama-sama. Sampai ketemu Tuhan. Itu. Karena pengertian tongkat estafet ketika dia menyerahkan, wes melayu dewek. Bye-bye. Jadi dia gini. Banter dia menyorai gitu. Tapi enggak, kita ini barengan. Dia di lintasan kita sendiri-sendiri gitu. Di callingnya kita sendiri-sendiri secara personal ya. Gitu. Dan secara umum Pak Daniel ingin berpesan apa kepada warga kerajaan yang ada di dengan warga kerajaan yang GPI ada Surabaya? Kalau saya pengen kita ini istilahnya punya sebuah gaya hidup kerajaan ya, yang dimana gaya hidup kerajaan itu misalkan gini, kalau praktikalnya bahwa jangan sampai hidup kita ini nggak berguna. Milikilah sebuah kehidupan yang berguna dimanapun Anda berada, kehidupan yang memuliakan Sang Raja, dan tentunya kita rindu apa? Bahwa kita menjadi gereja yang sehat, gereja yang kuat, gereja yang dinamis, ya gereja yang dipakai oleh Sang Raja untuk memperluas kerajaan surga. Selain nomor satu itu saja untuk kita menyatakan Sang Raja di dalam dan lewat kehidupan kita. Dan next step-nya ada apa? Kita memperluas kerajaan. Di mana kehidupan kita ini, dan jangan pernah, ini pesan saya, jangan pernah di luar komunitas. Bagi siapapun yang mendengarkan podcast ini, kita tidak diciptakan untuk sendirian. Jadi yang belum berkomsel. Kalau Yesus saja nggak pernah sendirian, kok berani sekali kita sendirian? Gitu. Iya kan? Yesus saja punya komsel. Jadi pesan saya untuk bagi yang belum berkomsel segera gabungkan diri Anda, karena Anda tidak akan bisa bertumbuh dewasa, gitu. Ya kan? Lalu berikanlah hidup dan diri kita nih dipakai untuk memuliakan Sang Raja sangat biasa. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk waktu yang sangat berharga ini, dan kita semuanya bersyukur atas pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga GPI Rock Surabaya ada sebagaimana saat ini di usia yang ke-18, makin dewasa, doa kita makin kuat dan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kerajaannya. Bolehkah Pak Daniel memimpin kita dalam doa, khususnya ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaannya sampai hari ini. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengucapkan khususnya kepada rekan-rekan saya yang kami sudah melayani bersama-sama, mulai dari para gembala satelit, gembala sektor, gembala komsel, para leaders, para workers yang ada, yang selama ini kita sudah melayani bersama-sama bertahun-tahun ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan biarlah kiranya semua taburan dan apapun yang saudara kerjakan, Tuhan membalasnya untuk kemuliaan namanya. Terima kasih banyak, dan kita bersyukur Ebenezer sampai dengan hari ini, detik ini Tuhan sudah memimpin kita, dan saya yakin dan percaya ketika kita memang melakukannya dengan hati yang tulus, lurus, dan hidup kudus, ya, maka kita akan melihat tumbuh kembang lipat ganda yang luar biasa. Tetap semangat, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami sudah boleh mengenang perjalanan, tapi juga boleh melihat ke depan. Itu yang lebih penting. Apa yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan. Terima kasih untuk semua pemikiran-pemikiran, untuk semua ide insight yang Tuhan sudah taruh di dalam diri dan hidup kami. Biarlah kami bersama-sama Tuhan, sebagai komunitas kerajaan, kami bersama-sama as representatives of Christ Kingdom, boleh menyatakan Engkau lebih lagi di dalam dan lewat kehidupan kami. Dengan demikian ada banyak orang yang menjadi percaya. Dan kalau Engkau sudah mengizinkan
gereja ini ada di kota ini. Biarlah kiranya Tuhan, gereja ini boleh menyatakan akan Engkau menjadi Tuhan, satu komunitas di mana kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan dan menyatakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan kemuliaan Tuhan. Amin. Hamba-Mu berdoa memberkati semua jemaat-Mu, memberkati semua para pelayan Tuhan yang ada, memberkati semua pemimpin, semua gembala, dan biarlah kiranya unity and harmony Engkau karuniakan terus di tengah-tengah kami, Tuhan, dan kami percaya berkat kasih karunia kemurahan-Mu ada atas kami semua. Ucap syukur, dipermuliakan nama-Mu senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Blessed 18th anniversary for GBI Rock Surabaya. Haleluya. Baik, demikian warga kerajaan perbincangan saya dengan Bapak Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap sempurna bagi gereja kita. Amin. Oleh karena itu terus tertanam, bertumbuh, makin dewasa dan serupa dengan Kristus. Saksikan terus podcast-podcast edisi berikutnya di dalam Kingdom Insight His Gift for You.